Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Bapak Arif Hadi yang nantinya akan memberikan materi perkuliahan mengenai instalasi dan pengaturan router OS. Jadi selama 1 semester ke depan Anda insya Allah akan tetap bersama saya dalam materi perkuliahan instalasi dan pengaturan router OS. Jadi yang belum tahu saya mungkin bisa lihat di profil dari dosen SIM ya, jadi kemudian juga saya akan langsung saja masuk pada kontrak perkuliahan, di mana nantinya Anda akan mengetahui hal-hal apa saja yang ada dalam instalasi dan pengaturan router OS. Langsung saja. Dari kontrak perkuliahan ini manfaat mata kuliah yang akan didapatkan oleh siswa itu adalah memahami mengenai penggunaan router serta mengimplementasikan dalam membuat jaringan MAN atau WAN ya. Jadi mata kuliah ini nanti juga mengajarkan tentang pembangunan topologi jaringan berbasis mikrotik untuk keperluan jaringan wide area networking. Kalau kemarin Anda di jaringan mengenai dasar-dasar sudah dipelajari mengenai dasar-dasar pembuatan mikrotik, di sini kita akan melakukan penguatan dasar jaringan dan juga nantinya memberikan atau mempraktekkan secara langsung bagaimana membuat topologi jaringan, kemudian juga langsung membagi dengan routernya atau mikrotiknya seperti itu. Nah, sebelum kita mulai di perkuliahan ini, nantinya kita akan membuat suatu kesepakatan ya. Jadi kesepakatan atau kontrak perkuliahan di mana Anda nanti akan melakukan tugas ini dengan persentase nilai 40%. Dan kemudian juga UTS 25%, UAS 25%, dan absensi 10%. Jadi meskipun perkuliahan kita selama ini daring, namun tetap absensi akan saya hitung karena ini berhubungan dengan kedisiplinan yang ada ya. Kemudian juga dari tugas saya besarkan karena memang kita nanti akan banyak lebih fokus pada tugas ya. Dan untuk UTS UAS itu hanya tambahan saja ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan UTS UAS ini juga harus lebih baik karena itu adalah imbal hasil dari tugas yang sudah bentuk seperti itu. Sampai sini nanti juga saya akan menginformasikan mengenai grup WA yang akan saya share melalui e-learning ya, jadi nanti bisa dibuka di e-learningnya masing-masing. Kemudian juga saya akan menginformasikan juga atau menugaskan dari kelas ini salah satu ketua kelas yang nantinya bertanggung jawab, ketua kelas dan wakil ketua kelas ya, bertanggung jawab terhadap tugas yang sedang dikerjakan temannya. Artinya ketika ada tugas, bantu untuk mengkonfirmasi pada teman lainnya barangkali ada yang tidak mengetahui atau dia tidak menyelesaikan dengan baik ya, intinya ngoprak-ngoprak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga setelah itu kategori penilaian yang akan kita berikan adalah 80 sampai 100. Ini akan mendapatkan nilai A, 70, 80 ini AB. Saya rasa ini sama ya. Dan di bawah dari nilai cukup ini artinya tidak lulus, entah itu CD, D atau DE, ini berarti tidak lulus. Jadi inti dari perkuliahan ini nanti kita masuk pada bagian akhirnya, itu adalah membangun sebuah jaringan berbasis mikrotik. Jadi jaringan itu memanfaatkan mikrotik dan langsung mengimplementasikannya. Artinya mengimplementasikan berarti harus menggunakan bukan lagi pakai tracer, tapi langsung mempraktikannya menggunakan VMware ataupun juga
simulasi lainnya ya, tapi nanti coba saya fokuskan pada VMware. Nah, untuk topologi atau desain nanti saya juga ingin menguatkan mengenai atau diimplementasikan ke dalam paket tracer. Jadi saya juga ingin tahu seberapa jauh Anda sudah memahami dalam pembuatan jaringan seperti itu. Kemudian tata tertib perkuliahan selama daring ya. Jadi harapan saya adalah perkuliahan ini meskipun daring, Anda tetap semangat, Anda tetap mengikuti, Anda tetap mencermati, dan Anda juga tetap bisa menjelaskan bahkan mengimplementasikan dari perkuliahan yang sedang berlangsung. Ya, jadi tidak menyurut kemungkinan bahwa perkuliahan ini bukan semerta-merta hanya mencari pemahaman dan pengetahuan, tapi juga harus ada etikanya, tata tertibnya. Karena nanti kalau kita sudah bekerja, kita juga harus punya etika, tata tertib yang memang harus kita junjung atau kita bawa sebagai identitas bahwa kita ini adalah orang yang lebih baik, seperti itu. Nah, di tata tertib yang pertama ini adalah wajib hadir sesuai dengan jam perkuliahan. Jadi jika tidak mengisi absensi atau melihat dokumen akan tercatat tidak mengikuti perkuliahan atau alfa. Jadi di situ nanti akan terlihat Anda itu absensi apa enggak. Absensi kan ada di atas diri, nanti ya bisa dicek, itu akan terlihat. Kemudian juga Anda ngeklik atau melihat dokumennya itu nanti juga akan terlihat. Bahkan Anda mengisi kuis atau tidak itu nanti juga akan terlihat. Jadi tergantung Anda nanti menyikapi. Harapannya jika Anda menyikapi atau Anda menuruti tata tertib pertama, minimal nanti Anda memiliki nilai cukup. Ya, minimal nanti harapannya seperti itu. Wis kuliah enggak pernah, tata tertibnya jelek, etikanya kurang baik, itu juga nanti akan mempengaruhi nilai atau sulit untuk bisa lulus gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap sebelah mata kuliah yang sudah Anda tempuh atau Anda ambil. Karena memang Anda ketika mengambil ini berarti Anda sudah konsekuensi bahwa Anda ingin bersama-sama memahami lebih dalam tentang perkuliahan ini. Seperti itu. Kemudian tata tertib yang kedua adalah perkuliahan dilakukan full online dan sesekali akan diadakan perkuliahan secara Zoom yang bisa dicek di e-learning untuk penjadwalannya. Jadi nanti selain kita online perkuliahan, materi, dan juga yang saya sampaikan, maka nanti juga akan ada perkuliahan Zoom, di mana mungkin biasanya yang akan saya lakukan adalah saat Anda mempresentasikan proyek, apalagi ini berkenaan dengan jaringan atau membuat jaringan secara lebih besar, maka otomatis Anda harus bisa mempresentasikan dan menjelaskan sampai sejauh mana Anda instalasi router OS ini bisa berjalan dengan baik dengan melibatkan banyak jaringan PC atau komputer, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini tugas dikumpulkan tepat waktu tanpa terkecuali sehingga pengumpulan tugas yang terlambat lebih dari 30 menit akan dikenakan sanksi nilai 30%. Jadi nanti tugas itu kalau di sini sebenarnya bukan hanya lebih dari 30 menit, tapi jika tidak dikumpulkan tepat waktu sesuai yang sudah diberikan atau dijadwalkan di tugas itu, Anda memang tidak akan bisa mengumpulkannya. Ya. Atau enggak nanti mentok bisa paling ya ada rentang kurang lebih 30 menit, tapi itu pun juga terlihat bahwa Anda mengumpulkannya terlambat, seperti itu. Ya. Jadi bukannya saya tidak ingin mengetahui permasalahan Anda, tapi di situ ini adalah sebagai tanggung jawab Anda sebagai seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa itu memiliki tanggung jawab menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Artinya ketika Anda bisa menyelesaikan tugas dengan baik, berarti Anda bisa lebih baik lagi. Kemudian strategi perkuliahan selama daring ini ada pertama inquiry, yaitu memberikan penjelasan dengan mengerjakan
langkah-langkah penyelesaian untuk mendapatkan hasil akhir suatu pemahaman. Kemudian juga di strategi kedua nanti yaitu memberikan pendalaman pemahaman dengan membuat program pada materi yang bersangkutan pada setiap pertemuan. Jadi setiap pendalaman ini ada program atau materi yang bersangkutan di setiap pertemuan. Jadi akan kita dalami. Kemudian juga strategi yang ketiga, ini ada tugas besar, studi kasus memberikan bekal keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan real yang terangkum dalam beberapa pokok bahasan. Saya rasa untuk permasalahan ini bisa Anda implementasikan ya nanti. Jadi ketika Anda membuat suatu topologi jaringan yang besar, itu pastinya akan memiliki kompleksitas yang cukup luas juga. Dan studi kasus ini kalau semakin besar dan semakin luas, nanti saya juga bisa mengizinkan untuk berkelompok. Itu juga nanti tergantung dari situasi nanti ya, akan kita lihat seberapa besar nanti pemahaman Anda. Kemudian juga saya akan membahas materi sedikit ya mengenai mikrotik. Tapi sebelum itu ada agenda perkuliahan yang perlu Anda ketahui sebelumnya ya. Di minggu yang pertama ini ada kontrak perkuliahan dan pengenalan mikrotik ya. Kemudian di minggu yang kedua ini adalah pemahaman konsep IP paket atau paket header ya. Jadi konsepnya seperti apa ini juga nanti akan kita bahas. Kemudian juga ada pemahaman konsep proxy server, ada juga pemahaman konsep IP routing statik, konsep IP routing dinamik. Kemudian juga ada desain topologi jaringan router. Nah ini kalau untuk desain topologi jaringan router ini nanti kita akan mencoba menggunakan paket raster kembali atau istilahnya penguatan ya, sebelum nanti kita menerapkan ke dalam bentuk VMware ya. Ini kita akan virtual machine ya. Jadi di VMware ini kan virtual machine-nya ya. Jadi sebelum kita terapkan ke situ, kita akan membuat dulu topologinya. Topologi jaringannya ini seperti apa? Menggunakan paket raster. Seberapa besar topologi jaringan yang Anda buat dan Anda rencanakan ya. Jadi mungkin Anda bisa membuat topologi yang kecil, topologi sedang, atau topologi besar nantinya yang bisa Anda buat atau Anda rencanakan. Ketika yang kecil ini sudah selesai, Anda akan lanjut ke yang agak besar dan topologi yang besar, dimana itu adalah tugas besar, termasuk tugas besar yang sudah saya sebutkan tadi, yang mungkin bisa didukung oleh beberapa orang atau menjadi satu kelompok. Kemudian yang minggu ketujuh ini adalah instalasi mikrotik router OS menggunakan VMware. Ini kita coba melakukan dulu instalasi router OS-nya ya. Mungkin juga ada sedikit setting atau konfigurasi di dalamnya. Kemudian di pertemuan ke-8 kita ada UTS. Pada agenda perkuliahan yang kedua di minggu yang ke-9 ini setting mikrotik router OS internet. Kemudian juga di pertemuan 10 ini coba kalau bisa ya, atau kalau nutut, kita nanti akan mencoba membangun jaringan dalam satu kelas IP yang sama. Kemudian di pertemuan berikutnya membangun jaringan dalam satu kelas IP yang berbeda. Kemudian juga membangun jaringan dengan menggabungkan dua kelas yang berbeda. Artinya ini sudah banyak ya, banyak jaringannya itu semakin dalam atau besar gitu. Maka dari itu ini nanti kalau memang tidak memungkinkan untuk satu orang, tidak apa-apa, proyek itu dikerjakan oleh beberapa orang. Tapi akan lebih bagus dikerjakan oleh satu orang. Tapi juga lebih bagus lagi dikerjakan beberapa orang, tapi hasilnya maksimal, gitu ya. Ini ada proyek 1, proyek 2, proyek 3 di pertemuan 3 pertemuan selanjutnya. Di mana proyek 1, proyek 2, proyek 3 ini mungkin saja di proyek 1 dan proyek 2 adalah proses pengerjaan atau mungkin juga bisa kita konsultasi tugas. Kemudian di minggu ke-15 ini mungkin salah satu kita sudah bisa langsung nyicil untuk presentasi, karena saya rasa UAS itu tidak memungkinkan kalau nanti keseluruhan presentasi, bisa jadi seperti itu. Jika sudah, kita akan coba membahas mengenai seperti apa mikrotik gitu ya, mikrotik OS router. Jadi kalau mikrotik ini sebuah perusahaan kecil ya, pusatnya di Latvia sebelah dengan Rusia. Kalau di mikrotik router
OS-nya ini sistem operasi Linux yang diperuntukkan untuk network routernya. Jadi itu sistemnya. Kalau di switch-nya, MikroTik switch-nya ini diperuntukkan untuk network switch-nya. Jadi kalau switch-nya itu pakai network switch-nya. Nah, kemudian juga bentuk dari MikroTik sendiri, ini ada PC router, komputer yang diinstal OS MikroTik. Ya. Nanti meskipun kita mencoba melakukan instalasi menggunakan VMware, tapi harapan saya adalah benar-benar memahami bahwa saya menginstal melalui VMware ini sama dengan seolah-olah saya menginstal melalui PC sendiri, gitu ya. Karena router ini nanti OS-nya ini bisa juga menggunakan PC. Kalau tanpa DOM ini biasanya nggak pakai lisensi, kalau menggunakan DOM ini biasanya lisensi ya. Kemudian juga ada router bootnya. OS ini bersifat built-in pada hardware yang dinamakan dengan router boot. Jadi di perangkat kerasnya atau hardware-nya. Dan switch-nya sendiri bersifat manageable switch yang dikonfigurasi. Jadi di manajemen kembali. Kemudian fungsi router sendiri ini yang pertama bisa jadi menghubungkan jaringan ya. Mungkin saya rasa sudah banyak yang tahu juga, apalagi Anda dulunya pernah di SMK mengambil jaringan. Ya pastinya sudah tidak terlalu asing ya, tapi harapannya saya ingin hasil akhir yang bagus dan tidak pernah meremehkan pada secuil apapun yang sudah kita miliki, gitu ya. Nanti biasanya akan menandakan kesombongan, dan kesombongan pastinya juga akan menandakan ketidakmampuan kita atau lemahnya ilmu kita. Kemudian juga selain menghubungkan jaringan, ini bisa statis ya, ada juga dengan DHCP, Dynamic Configuration Protocol, pastinya didistribusikan bersama dengan IP address pada setiap komputer dalam jaringan. Nanti akan kita bahas lagi pada pertemuan yang kedua ya, ini di paketnya, paket IP-nya. Kemudian juga mentransmisikan informasi, jadi informasi ini ditransmisikan. Ini nanti juga pastinya akan dipecah dalam bentuk data kecil-kecil, kemudian dikirim ke dalam jaringan tersebut. Jadi fungsi line router ini untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan lain, atau istilahnya menjembatani. Kalau kita lihat di Stikom sendiri, ini routernya sementara juga ada dua. Yang pertama mungkin juga menjembatani antara server utama dengan distribusi WiFi dan juga perangkat yang perkantoran atau mungkin perangkat yang digunakan untuk administrasi di kampus Stikom. Kemudian yang kedua juga router di Stikom juga diperuntukkan untuk mentransmisikan antara jaringan yang masuk di ruang maintenance dan juga disebarkan lagi kepada laboratorium, di mana nanti keperluannya juga akan berbeda, karena di situ router itu nanti jika sudah masuk dalam tahapan manajemen, kita bisa melakukan manajemen, bukan hanya bandwidth tapi juga apa saja yang akan kita lihat, apa saja alamat yang kita lihat, dan kita batasi dengan menggunakan router itu sendiri. Kan bisa jadi waktu kuliah kita nggak boleh YouTubean, karena memang YouTubean mungkin bisa mengganggu atau tidak fokus. Kalau sekarang kan beda gitu. Sementara sekarang kan daring, jadi kita tidak terlalu memahami hal seperti itu. Untuk itu adalah salah satu bentuk contoh dari router atau yang sudah diterapkan di kampus Stikom. Kemudian juga yang ketiga ini ada menghubungkan jaringan ke DSL. Ya, jadi router yang ketiga adalah menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL, Digital Subscribe Line, ya, atau DSL router. Jadi teknologi ini lebih canggih, penggunanya ini tidak hanya menggunakan kabel LAN, tapi juga teknologi wireless. Ini saya rasa jaringan DSL ini sudah yang hampir support semua ya di router yang sekarang ini. Kemudian juga
fungsi dari router ini ada, router merupakan komponen. Ya, jadi intinya itu tugasnya itu untuk menyaring lalu lintas data. Ya. Jadi kalau Anda lihat sebuah Anda ingin masuk ke tol mungkin ya, itu kan dari kota Banyuwangi ke kota Surabaya, ini kan kita membawa bukan hanya mobil ya, mobil itu kan istilahnya sebuah paket yang akan dikirimkan ke Surabaya, tapi isi di dalam paket itu kan banyak ya, yang nanti akan kita jelaskan di paket itu tadi ya. Nah, di mana tugas itu tadi adalah kita bisa melewati yang namanya jalan tol. Di jalan tol di situ ada ruangan atau mungkin tempat menyaring. Boleh nggak saya masuk ke tol itu? Syarat masuk ke tol apa? Pastinya kita memiliki token atau kartu e-tol ya. Nah, di situ tugasnya juga hampir sama dengan router ya, artinya memanajemen di situ. Bisa nggak kita masuk? Gambarannya seperti itu. Bisa nggak kita masuk ke sana? Atau tujuan yang kita tuju ini sudah sesuai nggak dengan alamat yang ada di sana? Gitu ya. Jadi router tercipta karena perlunya membagi jaringan secara logikal dengan cara membagi menjadi beberapa subnet sehingga hanya lalu lintas dengan alamat IP tertentu saja yang bisa mengalir dalam segmen tertentu. Jadi intinya kembali lagi router digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan berbagai jaringan. Ya, namun juga router pun juga bisa kita apa ya istilahnya? Kita bukan kelabui ya, tapi kita samarkan ya dengan menggunakan VPN seperti itu. Itu juga kalaupun kita tahu alamatnya itu seperti apa, yang dituju itu seperti apa, dan diizinkan apa tidak, gitu ya. Itu gambaran sekilasnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat jenis routernya ini ada router kabel, nirkabel, ya. Jadi biasanya langsung pakai LAN ya ke modem. Router ini biasanya pasang dengan port yang terhubung ke modem, jadi supaya bisa terhubung ke internet. Kalau yang nirkabel ini standar nirkabel yang sama, nirkabel dapat menerima informasi dan mengirim informasi ke internet. Kemudian kalau kita lihat sini, apa perbedaan router dengan modem? Ya. Kalau kita lihat dalam model OSI, ini modem ini masuk pada layer 2, jadi ada data link layernya. Dan di router ini sudah masuk di layer 3, ada networking layer. Jadi tipe perangkatnya ini kalau modem ini perangkat internet working ya, jadi kalau router ini perangkat network, khusus network, dan portnya pun juga kalau router bisa bervariasi ya, tergantung routernya juga. Media koneksi ini ada software dan sistem operasi, tapi kalau router menggunakan kartu internet. Pengoperasian membutuhkan internet, kalau router tidak butuh internet. Jadi meskipun tanpa internet kita bisa nyambung. Makanya kalau kita punya server sendiri seperti di Stikom itu bahkan juga bisa kita gunakan secara LAN. Artinya melewati jaringan yang memang dibuat khusus tanpa menggunakan internet. Jadi langsung ada alamat yang dituju, IP yang dituju. Kemudian juga cara kerjanya, modem dapat bekerja sendiri kalau router ini membutuhkan modem untuk koneksi ke internetnya. Jadi butuh modem kalau mau koneksi dengan internet routernya. Dan di media, modem dapat menerima paket data melalui jaringan telepon. Kalau router hanya mentransmisikan data ke komputer atau dengan modem. Jadi intinya dia itu cuma mentransmisikan, menyaring, dan juga membagikan kembali, gitu ya, di router itu. Terima kasih untuk waktunya. Saya rasa pengenalan router sampai sejauh ini sudah cukup bagus, atau mungkin semoga bisa dipenuhi. Dan ada tugas yang harus dikerjakan ya. Jadi ada tugas pertama, Anda bisa mengisi forum dulu supaya saya bisa lebih tahu sejauh mana Anda memahami router. Kemudian selain di forum, Anda ada tugas yang perlu Anda isikan ya. Jadi kuis ini meskipun hanya kuis, jangan sepelekan, karena saya tetap akan menilai masing-masing kuis itu akan tetap saya nilai di akhir kuliah. Jadi untuk menambah nilai UAS atau UTS yang memang tidak mencukupi, seperti itu. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu terapkan 3M, pakai masker ya.
Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan jika ada yang ditanyakan atau ada hal yang kurang jelas bisa japri lewat grup ya. Jadi di grup WA nanti akan saya share melalui e-learning. Terima kasih untuk waktunya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.